Karena dia mencari prosesnya sendiri di sebelah kanan dengan membuka diri, open mind, yang kemudian menjadi budaya baru dia. Ketika itu terjadi, yang terjadi adalah kesenian. Sosial luar biasa. Hal pertama yang paling berat adalah bagaimana kita mengerti diri kita sendiri. Itu sih pertama. Wah, ini setengah mati. Oke, struktur berpikir komunitas sepertinya hari ini jadi pelajaran di antara 3 forum ya. Ini paling heboh. Sampai 6 pembicara di depan panggung. Tapi kayaknya kurang lengkap jika forum ini tidak dikuatin sama Mas Ili. Monggo Mas Ili menguatkan forum, minta waktunya. Kasih aplaus dulu buat Mas Ili. Bismillahirrahmanirrahim. Cah, semangat cah. Iki udah dihapusi gelem toh? Ya, terima kasih Mas Isal, terima kasih. Yuk, terima kasih. 6. Nggih, semuanya. Jadi aku ning kono karo Mas Rostamaji sangat menikmati obrolan tadi. Terutama sekali ketika si Denny maju ngadeg ngomong, kemudian Sukma, terus Agung, karo Niken, itu bagus banget. Dan itu adalah ekspresi proses kesenian. Jadi sedulur-sedulur nom kabeh, selalu yang ku ingatkan adalah ternyata pendampingan itu adalah satu proses yang sejatinya sungguh-sungguh sangat sulit. Pendampingan itu art job. Makanya ketika aku ngomong teori Maslow itu, bahkan teori Maslow pun tidak bisa membongkar seluruhnya metodologi berpikir yang disampaikan di Mas Rata itu, yang terakhir teori aktualisasi. Karena kenapa? Sampai hari ini di dalam kedokteran, di dalam dunia medis itu, otak itu masih belum bisa dibongkar. Kalau bisa, selalu masih ada sesuatu yang itu tidak pernah lengkap. Nah, hebatnya Allah membuat kita sebagai manusia dengan otak yang sangat kompleks itu, maka di ilmu pengetahuan hanya akhirnya turunannya ilmunya namanya neuroscience. Padahal neuroscience itu sendiri kalau misalkan kita terapkan nenggone bisnis kita, di cara kita mendampingi bisnis itu gampang banget, dan aku bilang pasti berhasil. Aku selalu bilang pasti berhasil. Neng syaratnya selalu jangan pernah berhenti. Problem kita adalah para pengusaha, kemudian dia nggak berhasil di bisnis ya karena kemudian dia berhenti untuk tidak menjadi pengusaha. Itu selalu yang terjadi di perjalanan Om Ili sekitar 30 tahun bisnis. Jadi Cah, selalu yang ku sampaikan di banyak forum, terutama sekali kalau di vlognya Om Ili, mulai belajar tentang daily vlog, itu tentang bagaimana 2 hal yang selalu yang tak sampaikan. 1, kiri saya sebut sebagai tradisi, kedua, kanan saya sebut sebagai budaya. Tak ulang, kiri tradisi, kanan budaya. Boleh dibalik nggak Om? Boleh. Kiri budaya, kanan tradisi, boleh apapun. Tapi buatlah kita ini semua, seperti yang disampaikan Yogo, seperti yang disampaikan Inam, adalah buatlah belajar itu semudah mungkin. Problem kita, ketika kita ngerti ilmu pengetahuan dari orang lain, bisa orang terkenal, dari kampus, dari ustadz, dari guru kita, bahkan dari mentor kita langsung, kita selalu terjebak karena semata-mata selalu percaya. Itu problem kita. Makanya ilmu agama yang kalau kita panggil itu disebut kata tabayun, membuktikan apakah apa yang disampaikan orang yang kita percaya itu semuanya atau seluruhnya mutlak benar. Itu pertanyaan selalu yang harus kita panggil. Maka aku akan mulai dengan kata tradisi dulu. Ketika tradisi itu di dalam hidup kita semuanya, WKB Cah, adalah ketika seperti Mas Yoga ini dilahirkan dari bapaknya pensiunan, kerja di satu perusahaan pemerintah, PNS atau di perhutani, kemudian ibunya ibu rumah tangga. Sekalipun sekali waktu itu untuk nutup kebutuhan karena PNS, itu masih kerja di asuransi, kadang dagang juga, ibunya Mas Yoga, aku tahu. Nah, proses yang diserap oleh Mas Yoga adalah proses bagaimana sebuah struktur berpikir. Kalau kita ngomong struktur berpikir yang selalu semuanya serba mapan, urutan, hitungan, apalagi segala sesuatu yang otak kiri itu pokoknya tentang hitung-hitungan.
Salah betul. Sementara di bisnis itu sedang kita akan mulai seperti ini aja. Yang terjadilah lampu mati. Alhamdulillah, kita bilang alhamdulillah. Ternyata dengan sangat mudah kita atasin sebentar. Begitu lampu hidup, kita pindah. Kemudian begitu kita pindah, hujan deresnya setengah mati. Pas sing isi yoga, sing isi inam udah deres. Dan sing isi aku terang. Loh, hidup itu seberkah itu loh, percaya kita. Bayang ke, tak ulang. Tradisi adalah sesuatu yang kita serap dari satu kebiasaan orang tua kita mengajari. Yang kita serap dari sekolah-sekolah kita mengajari kita. Dari lingkungan kita, di mana kita hidup, di mana kita main, dolan, yang selalu kita serap dan hanya kita selalu percayai. Itu tradisi yang akhirnya menjadi kebiasaan. Maka harus lawan dengan budaya. Budaya itu adalah sesuatu yang selalu kau pertanyakan, kita pertanyakan kepada diri sendiri, apakah apa yang ku perbuat hari ini sampai detik ini sudah menghasilkan sesuatu untuk hidupku. Tak ulang. Maka panggil kebudayaan baru di dalam hidupmu. Kalau aku tadi memilih budaya sebelah kanan, tradisi atau masa lalu yang kita serap yang kemudian menjadi kebiasaan kita sebagai siapapun kita, sebelah kiri, yang kanan budaya. Selalu pertanyakan kepada diri sendiri bahwa akhirnya seorang yoga ini apakah hidupnya harus seperti bapaknya, apakah seperti ibunya. 100% saya jamin yoga jauh dari semua atau seluruh perjalanan praktis yang dilakukan oleh bapak dan ibunya, karena dia mencari prosesnya sendiri di sebelah kanan dengan membuka diri, open mind, yang kemudian menjadi budaya baru dia. Ketika itu terjadi, yang terjadi adalah kesenian. Selesai luar biasa. Hal pertama yang paling berat adalah bagaimana kita mengerti diri kita sendiri. Itu sih pertama. Wah, ini setengah mati. Karena selalu saja kita kepingin sesuatu. Aku nggak menyebut di sini ada orangnya. Kepinginnya misalkan jadi pebisnis. Ini silakan sing tak sebut ini. Sifatnya rasake. Aku nggak menyinggung nama karena nggak akan tahu siapa orangnya. Yang bersangkutan tuh sudah janji kepingin jadi pebisnis, ingin belajar kepada si Z, si B. Yang terjadi adalah urusan duit sedikit. Seperti yang disampaikan Mas Yugo, sense of belongingnya atau bahasa Indonesia apa Kak? Rasa memiliki langsung ceblok, langsung jatuh. Yang kemudian otak kirinya mulai bunyi seperti orang tuanya dia ngajarin, seperti sekolah ngajarin. Kak, kok bayaranku sak meneh tok? Odiar kowe. Wis tekan kono sik iki, kowe wis langsung gagal memahami dirimu. Paham menam? Mantuk. Bagus kan? Contoh inam itu tradisinya jelas anak miskin. Kenapa aku bilang miskin? Ibunya datang, nyun sewu, maaf, pakaiannya sobek-sobek. Sebelah sini saya ingat. Inam itu di karir anak, yang lain bayar dia nggak bayar karena dia beasiswa. Ya Kak ya. Inam itu baunya badek. Mantuk. Enggak, saya sedang tidak menghina Inam, Cah. Justru saya sedang menselebrasi Inam hari ini. Inam sekarang baunya wangi. Inam bukan lagi miskin karena punya uang. Inam sekarang sudah bisa membantu orang tuanya. Berarti aku orangnya loh. Orangnya loh. Justru aku menselebrasi Inam dalam posisi sekarang. Artinya teman-teman tadi yang mengatakan, satu orang tadi yang mengatakan kepingin belajar kepada si mentor A, mentor B, mentor C, pertanyakan kepada dirimu, niatmu itu bener apa ora? Makanya belajar tentang memahami diri sendiri itu susahnya luar biasa. Karena sudah kepingin membangun budaya baru, yang terjadi apa? Yang terjadi belok lagi kepada tradisi yang lama, kebiasaan yang lama. Kan gitu ya Kak ya?
Nah ini yang teman-teman semua sedulur-sedulur nom, cah nom kabeh, yo itu wis terus bahwa kita ini punya kesempatan besar hari ini. Satu, menjadi makhluk yang harus belajar menjadi. Satu, tenang, belajar menjadi, bukan belajar mencari. Nek belajar mencari sahabat, ora bakal entuk. Belajar menjadi sahabat. Kalian punya sahabat tidak akan pernah membuat kalian itu puas dalam hidup. Karena begitu bersahabat sebentar, tahu-tahu si sahabat si Yogo ini yang terjadi adalah utang duit. Coba bayangin, sahabatmu utang duit mbek kowe. Kowe kemudian bisa mengatakan, "Ya suwi, jare sahabate, aku ora ndedit tok mbok njaluk utang aku gitu karepmu piye?" Tapi begitu kowe belajar menjadi, sudah beda konsepnya. Ketika kowe belajar menjadi, ya oke sahabatku ya memang cah pokrol, ki cah edan, ngono ya tegel-tegele ya nyileh duit ning aku padahal ngerti padha kirene lho ya. Tapi tetep mbok wenehi, tetep kamu kasih. Kebayang ya? Satu, belajar menjadi tenang. Nah, kenapa aku bilang tenang? Kowe neng ekosistem jaringan Romausa nek ora tenang berarti goblok. Kalian para second line sekarang kalau mentor sih insya Allah sih ya wis tenang, bayaran wis cukup ayo. Iya. Lah tapi nek saiki bocah-bocah sing do second line ki ya tetep meringis ya. Cuannya kan kurang dia. Maka belajarlah menjadi tenang. Tenang ini misalnya gini, kayak contoh analogi yang udan ya. Kita tadi lampu mati itu tetap tenang loh sebagai sebuah komunitas. Santai loh, wis ora apa-apa jajal di urip jensete. Alhamdulillah jensete urip, padahal genset kira tuh dipanasi. Ya toh ya. Lah pesan moralnya apa, Tif? Kedua, belajar menjadi dewasa. Ketika kowe ngerti nek gensetmu masalah, nek kowe tenang ngadepi masalah, kalau kowe orang menginjak yang kedua, tenang wis mbok depi. Kowe akhirnya iso murup kowe bejo to Mas Agung. Lah wong ra tau dipanasi Mas Agung. Ya kan bejo kowe. Tapi Gusti Allah ki dilala ki selalu nyelametke wong-wong sing duwe niat apik kanggo awake dhewe kabeh ki lho. Dilala kowe. Kok yo iso murip kuwi lho aku. Nah, tugas yang kedua adalah bagaimana belajar menjadi dewasa. Dewasa ini adalah selalu ke depan ki mikir. Katakanlah kowe ibumu jek butuh duit. Bayaranmu kurang. Nek kowe belajar menjadi dewasa gampang kok. Kowe ngomong karo mentor, konsultasi sing enak ngomongnya. Ning aja nyolong jipuk. Jangan mencuri. Jangan apalagi. Oh, kalau kalian mentor berarti sudah punya bisnis, jangan ngambil pekerjaan yang itu Anda tidak punya hak. Karena sifatnya haram ketika kalian sebagai seorang pebisnis ngambil pekerjaan dari manajemen. Ketika kalian sebagai seorang pebisnis di Jero, Inam kemarin pertanyaannya begitu ya Kak Anis ya. Nam kowe kan pingin untuk sampean ki gambar, oke untuk oke. Sekarang kowe dengan Imagine Box dikai saham. Tapi syaratnya kowe ora iso nampa pekerjaan lho Nam. Enggak apa-apa. Ya mename. Dari situ kan kowe nek butuh duit to Nam, akhirnya mengguneman wae ngobrol. Makanya proses belajar menjadi dewasa itu cah angel luar biasa cah. Tak ulang. Satu, belajar menjadi tenang. Kedua, belajar menjadi dewasa. Terakhir, abot banget, belajar menjadi matang. Nek Inam ki wis sithik-sithik mulai belajar menjadi dewasa. Nek Mas Yogo sudah harus belajar menjadi matang. Kalau kalian mentor punya bisnis dan bisnis itu sudah mulai beranak pinak, kalian harus memasuki ruang yang disebut kecerdasan belajar menjadi matang. Karena belajar menjadi matang itu sulitnya luar biasa, karena pertarungan terbesarmu adalah selalu dengan kepentinganmu, dengan dirimu, seperti yang dikatakan tadi contohnya Yogo dengan Ibu Niken tadi, bahkan nguntale Deni, nguntale sapa mau sijine Agung kuwi sing nyediake beras iki ya Niken ya Yogo. Nah, itulah teman-teman dewi kita di jaringan Romausa. Semoga kalian sebagai mentor itu terus ketika memasuki ruang kematangan adalah memasuki ruang teladan. Semoga manfaat buat kita. Terima kasih Mas Ili. Kasih aplaus lagi terakhir buat Mas Ili, Mas Yoga sama Inam. Teman-teman terima kasih banyak. Saya kasih satu kata penutup dari seorang founding father-nya Indonesia, Bung Karno bilang gini. Barang siapa yang ingin mutiara maka dia harus berani
ke dalam lautan yang paling dalam. Jadi kalau di komunitas Mutiara kita adalah sebuah karir di pendampingan, maka tugas kita adalah terjun lebih dalam lagi untuk bisa dapat mutiara itu di dalam lautannya komunitas jaringan rumah usaha. Terima kasih banyak, saya moderator hari ini. Sampai ketemu di forum saling berguru bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.